gosok. Ya, gosok nah. Apa kabar Lala? Tentunya baik dan luar biasa. Lala cantiknya. Katanya mengaku bukan. Lala, teman-teman di rumah sudah menunggu nih. Kita sapa dulu teman-teman di rumah ya. Halo Halo teman-teman. apa kabar? Ya, tentunya luar biasa ya. Kita bersyukur Lala. Kemarin kan, bulan kemarin kita sudah melewati gempa bumi. Iya, peristiwa yang dahsyat bulan September. Masih ingat teman-teman? Masih dong Iya, tentunya. bulan September kemarin kita memperingati 2 tahun Tuhan menyertai kita melewati bencana yang dahsyat. Betul Lala? Iya betul sekali kayaknya. Ya, hari ini kita bersyukur kita masih ibadah online di rumah. Semua tetap semangat. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita akan berdoa dulu. Teman-teman semua, kita berdoa. Bagaimana tangannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong dan menjaga kami sepanjang malam. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami akan beribadah bersama, ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan sertai ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan hadirat yang kudus. Berkati kakak-kakak yang akan melayani pada sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lala, kita berada di mana nih? Oh, kita ada di taman bunga kayaknya. Iya, banyak bunga-bunga. Iya, cantik-cantik kan warnanya. Iya, Lala. Kayaknya bawa Oh, apa tuh? Banyak sekali. ini persiapan kita piknik. Wah. Ada makanan, kue. Iya. Boleh minta nggak? Ini kayaknya bawa coklat, Lala. Wah, kesukaan tuh. Terima kasih Dayani. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang berkata, jalan serta Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kita melewati bencana yang dahsyat 2 tahun yang lalu. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
tidak dikalahkan. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Maut di mana kemenanganmu? Haleluya. Hai maut di manakah sehatmu? One, two, three. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Maut di mana kemenanganmu? Haleluya. Hai maut di manakah sengatmu? One, two, three. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Ya teman-teman, silakan duduk semuanya. Wah, aku mau makan coklat nih. Alah, kayaknya haus nih. Ayo ya. Alah, kita makan coklat yuk. Ya, yuk. Kayak nih. Sebentar. Kita ada kedatangan tamu loh. Oh, bintang tamu ya? Iya. Penasaran sama ini? Siapa ya adik-adik? Teman-teman di rumah penasaran ya? Iya, pasti teman-teman di rumah penasaran juga. Kakak ini tahu siapa bintang tamunya? Nggak tahu. Kayaknya lapar nih. Salah juga nggak tahu. Coba kita sama-sama panggil ya. Kita hitung 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi. Shalom, Ya. selamat hari Minggu semuanya. Nah, apa ya kita hari ini? Bintang tamu dong. Oh, jadi bintang tamunya kita sebagai apa ya? Ini ya, biasanya juga ini paling disuka sama mama di rumah. yang Tanam- pasti bunga dong. Ya. Yang pasti bunga kan. Ya. Supaya adik-adik di rumah tahu dan mama dan papa kita perkenalkan diri Ya. saja. Saya Bunga. Dan saya Matahari. Jadi Kami kita berdua Bunga Matahari. Ya, jadi pagi hari ini kita mau ada games lagi ya. Ya. Ya, pastinya gamesnya ini sangat luar biasa. Bisa buat adik-adik di rumah menambah ilmu dalam
Alkitab Iya, ya. Jadi menambah- gamesnya bagaimana ini? Menambah semangat Matahari. juga. Tapi Bunga, sebelum kita games, kita mau lihat dulu semangatnya adik-adik di Ya. rumah dengan yel-yel. Yel ya. Oke. Jadi game apa? Yel-yel kita pagi hari ini Ya. bagaimana? Yel-yel kita, coba adik-adik di rumah silakan berdiri. Berdiri semua ya. Berdiri tanpa gerakan dulu ya Bunga Ya, ya. Kita terang kasih Kristus. tahu ya, Bunga dan Matahari akan kata-katanya dulu Ya. kata-katanya dulu. Terang Kristus memancarkan sukacita. Sekali lagi ya, ya. Oke, kata-katanya dulu ya. Ya. Sambil dihafal. Ya, ya. Oke Bunga. Terang Kristus memancarkan sukacita. Jadi kata sukacitanya kita harus memberikan wajah yang bersukacita ya. Gembira, dengan Gembira. semangat. Kita Sekarang- bersukacita karena Oke. kita bisa masih bisa beribadah walaupun kita hanya di Iya. rumah ya. Online, secara online. Ya, jadi Oke, kalau dengan sukacita, gerakannya, ya. pakai gerakan ya. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Terang Kristus memancarkan sukacita. Sekali lagi ya. Sekali lagi Sekali ya. lagi ya adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Terang Kristus memancarkan sukacita. Wah, luar biasa. Semangat nih Ya, adik-adik di kita rumah harus ya. semangat seperti itu ya. Kalau mau beribadah, jangan nanti semangat bermain. Ya. Malas. Ya, ya. Jadi games kita pagi hari ini ada ya. Oke, games kita ini adalah menebak cerita dalam Alkitab. Nah, jadi games kali ini luar biasa ya, bisa membantu dan juga bisa menambah pengetahuan adik-adik tentang cerita dalam Alkitab. Dan pastinya games ini adik-adik tahu ya, Iya, karena ibu-ibu guru atau kakak-kakaknya di sekolah minggu ya, selalu cerita ya. tiap hari Minggu, dan juga kan adik-adik bisa baca dalam Alkitab Ya, ya. betul Oke, sekali. sekarang games kali ini adik-adik di rumah harus menjawab judul ceritanya dalam Alkitab. Mama Menebak, dan Papa juga ah. harus bantu ya. Menebak Cerita judul dalam cerita Alkitab. dalam Alkitab. Dan Bunga Nanti, akan memberikan Cluenya, Cluenya. ya, cluenya. Cluenya ini semuanya berhubungan dengan hewan ya adik-adik. Jadi cerita dalam Alkitab ada judulnya pasti berhubungan dengan hewan ya. hewan ini. Selalu Ya. kalau ada hewan ini berarti ada dalam cerita Alkitab itu. Ya, contohnya kalau Burung merpati bisa burung pada saat cerita Tuhan Yesus dibaptis. oh iya, betul ada sekali. burung merpati. Nanti kan cluenya seperti itu. Seperti itu contohnya ya. Kami akan memberi 5 pertanyaan, Ya. 5 clue. Adik-adik dan mama papa di rumah akan menjawab, dan di sini ada Matahari yang akan menjawab petunjuk dari Bunga. Bunga, ya. Oke adik-adik siap ya di rumah. Dengarkan baik-baik ya. Nah, untuk tebak judul cerita dalam Alkitab yang pertama, nah dalam cerita ini itu dia berhubungan dengan hewan yang berada di laut. Ikan dong kalau hewan dalam laut. Ya, di laut. ya kira-kira apa ya judul ceritanya? Dan ikan ini dia sangat besar sekali. Dia sangat besar sekali dan dia apa ya? coba. Kayaknya sudah mulai tahu nih. Matahari. Ikan yang sangat besar. Ikan yang besar. Ya. Ah, Dan ayo, dia adik-adik. memakan ya. Tahu. Ya. Adik, tahu kan? Sama kan jawabannya dengan Matahari? Tahu kan? Ya. Kita bilang ya. Ayo. 1, 2, 3. Cerita dalam Alkitab tentang Yunus di dalam perut ikan. Ya, betul sekali. Yunus dalam perut ikan. Jadi Yeay. Yunus ditelan sama ikan yang besar ya. Iya. Tetapi dia Percaya, dia berdoa. ya, dia Kepada selamat. Tuhan, Nah. dia mendengarkan apa yang Tuhan firmankan kepada dia, yang diperintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Ya.
padahal dia sebenarnya tidak mau pergi. Tapi dia taat, dia Iya, kembali lagi dia dan dia taat. mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki. Ya, nah Oke. kita masuk dalam tebak judul cerita dalam Alkitab yang kedua. Nah, untuk kali ini masih dengan hewan juga. Iya. Ya, hewan ini dia sangat luas. Sampai bunga paling takut, ya. Bunga takut. Dia berada di dalam paling banyak dia berada di hutan belantara. Tapi untuk yang sekarang dia dalam cerita Alkitabnya dia berada di dalam gua. Nah, dia berada dalam gua. Wah, Cerita dalam gua. dia sangat luas. Hewannya apa itu, Bunga? Pokoknya hewan ini dia berada di dalam gua dan dia mau menerkam orang yang ada di dalam gua Hewan itu. apa itu, Bunga? Tapi nanas itu hewan. ya, tapi hewannya singa. Oh, singa. Ya. Temannya harimau berarti nih. Ya. Ya, singa. Bagaimana ya singa itu buas sekali. Ya. Adik-adik. Kira-kira cerita yang dalam Alkitab itu apa judulnya kalau ada Matahari hewan? lupa, Ya. matahari lupa. Dan singa ini dia hampir mau menerkam tapi tidak jadi karena seseorang ini sangat taat pada Tuhan. Tahu tuh teman-teman, adik-adik di rumah juga tahu ini kayaknya ya, matahari. Ayo, 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 ayo. Kira-kira apa ya adik-adik? Coba tebak. Tahu mereka. Singa. Ceritanya tentang Ada lagunya tuh. nah, Daniel dalam gua singa. Benar. Daniel dalam gua singa. Ya, betul sekali. Daniel di lubang singa. Dung. Iya. Di lubang ada gua singa ya, sama ya. Itu nadanya Yunus. Yunus di perut ikan. Oh iya, tadi Yunus ya. Sekarang Daniel di dalam gua singa. Iya, Daniel. Bisa. Oke, luar biasa. Wah, ternyata pintar juga ya. Bunga Ya, hebat ini sudah. lagu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Oke, ke tebak ketiga. tebak judul cerita dalam Alkitab. Nah, kali ini Apa? clue-nya hewan Ayam. Itu pasti tahu itu Ya, judulnya. ini tentang- hewan ini apa ini? dia berkokok sampai satu. Oh, itu gampang, Dua. itu 3 kali pasti. Ya, betul sekali. Tahu. Kira-kira di rumah adik-adik juga hebat. apa ya judulnya? Pasti itu cerita tentang Petrus saat menyangkal Tuhan. Ya, luar biasa. Betul sekali adik-adik ya. Jadi ayam jantan berkokok 3 kali itu Petrus ya, dia Oke. menyangkal Menyangkal Tuhan Yesus. Sekarang kita yang keempat. Ya, Nah. keempat ya. Adik-adik masih semangat ya? Semangat. Ya, kita lanjut ya. Yang keempat. Ini Apa? hewan panjang. Adik-adik di rumah. Dan dia sangat berbisa. Wah, itu kalau yang berbisa panjang Ya, berdiri. dia ini berada Ular. waktu itu dia berada di Mana? taman yang sangat indah sekali. Ular Waktu di pertama taman. Tuhan menciptakan gampang. manusia. Itu kan pasti ceritanya tentang Abraham dan Sarah. Bukan, masa Abraham dan Sarah? Adik-adik di rumah betul. Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Jadi ular itu dia yang manusia Merayu. untuk makan buah di taman Bosan ya. pertama Ya. kali. Oke, yang kelima. Ya. Bunga. Kelima, ya kali ini hewan ini sangat luar biasa karena Apa ya? dia yang menjadi untuk apa? Ceritanya. Iya, ceritanya. Dinaiki. Oh, tahu. Dinaiki Kayak sejenis kuda juga tapi kecil. ya kecil. Itu maksudnya. Dan dia waktu dia masuk membawa seseorang itu di kota Yerusalem. Keledai hewannya. Ya, hewannya keledai. Iya, keledai. Nah, ini Dia Matahari tahu masuk, ini, adik-adik ya. di rumah juga tahu Dia nih masuk pasti ya. dan dielukan. Dan orangnya siapa? Tahu dong, pasti masih Ya. ingat kan adik-adik di rumah Terus kita jawab ya.
terus diberikan apa di tanah itu semuanya sampai dilewati. Dieluk-elukan Ya. Siapa ya? Kayaknya tahu nih Matahari dengan adik-adik di rumah. Mama dan Ya. Papa juga tahu. Kita tebak sama-sama yuk. 1, 2, 3. Itu kan cerita dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ya, luar biasa. Oke, dan sebelum kita pisah, kita akan ucapkan yel-yel dulu. Ya. Pakai gerakan juga ya. Oke, siap semuanya. Berdiri, ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Terang Kristus memancarkan sukacita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terang Kristus memancarkan sukacita. Oke, Bunga dan Matahari pamit ya. Ya. Shalom, dadah. Shalom semuanya. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Wah, seru sekali ya bintang tamunya tadi Kakak Yani. Iya Lala, keren. Tapi, sedih nih. Sudah lama mau ibadah di rumah. Iyalah, ini sudah masuk bulan Oktober. Iya, tidak Kalau lama lagi. dihitung-hitung lah, sudah 8 bulan ya kita ibadah online di rumah. 6 bulan, tidak lama lagi Natal. Iya lama juga lah. Iya, tapi ya. jangan bersedih ya, Kak Yani. Iya, Kita harus tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kayak nih, tadi kita sudah memuji Tuhan. Iya. Terus kita sudah beri persembahan. Apalagi ya Kak Yani? Ya sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Murna. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu. Lagunya lagu apa Kak Yani? Ya, kita akan pujian yang mengatakan Allah peduli. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus tetap peduli untuk kita semua. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku
mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa. Semua sikap berdoa yang baik, kunci tangannya, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah di hari Minggu ini. Kami anak-anakmu boleh beribadah online. Tuhan Yesus, kami rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati hati kami, berkati kami semua. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Nurma yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama, boleh tinggal di hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak sekalian. Senang pagi ini kita boleh berjumpa bersama-sama dalam ibadah minggu yang kita laksanakan bersama-sama lewat live streaming. Anak-anak semua ada dalam sukacita pada pagi ini. Ya, tentu semua berada dalam sukacita karena hari ini Tuhan perkenankan kita semua untuk kembali bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Waktu yang indah yang Tuhan beri, mari kita gunakan bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik anak-anak sekalian, Ibu Pendeta sangat senang boleh diberi kesempatan oleh Tuhan dan juga oleh guru-guru sekolah minggu untuk berjumpa dengan anak-anak lewat pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya Ibu Pendeta mau tanya dulu tentang cerita di minggu yang lalu. Dengan tentu ada tugas yang diberikan, yaitu menghafal ayat Alkitab. Oke, siapa yang tahu cerita di minggu yang lalu? Ya, pasti semua masih ingat ya. Dengan juga ayat Alkitab, biar Ibu Pendeta tidak dengar lewat kata-kata anak-anak, tapi Tuhan Yesus dengar. Ya, oleh karena itu, pagi ini kita kembali akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Injil atau berita sukacita itu datang di tanah Poso dan juga kepada kita semua, termasuk anak-anak sekolah minggu dan Ibu Pendeta juga, bahkan semua guru-guru sekolah minggu boleh mendengar berita sukacita atau Injil. Oleh karena itu, Ibu Pendeta akan membacakan satu ayat firman Tuhan lewat Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Boleh semua membuka Alkitabnya. Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Tuhan berfirman demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, Ibu akan bercerita, Ibu Pendeta akan bercerita tentang seorang anak yang sama seperti kalian. Ketika suatu hari dia pergi beribadah di rumah Tuhan sebagai anak sekolah minggu. Dan di gereja firman Tuhan ini dibacakan. Lalu anak ini berpikir,
kepada siapa firman ini disampaikan dan siapa yang menyampaikan firman ini. Ya, untuk diketahui bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang, segala bangsa, semua makhluk. Nah, kepada siapa perintah ini disampaikan? Tentu anak-anak sekalian, perintah ini disampaikan kepada kita semua, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, dan semua anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, berdasarkan firman Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, seorang anak yang berumur kira-kira 8 tahun, setelah dia kembali dari sekolah minggu, dia berkata sama mamanya dengan papanya, "Papa, Mama, saya tadi dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang kita harus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, segala bangsa. Nah, karena saya rindu untuk melakukan tugas itu, panggilan itu, saya mau belajar supaya saya lebih pintar, lebih pandai lagi untuk menjadi pemberita Injil." Oleh karena itu, anak itu pergilah belajar tentang Alkitab sehingga dia sudah lulus. Kalau sekarang dikatakan di sekolah teologi, setelah dia lulus, dia kembali ke negaranya. Anak ini dia berasal dari Jawa. Siapa yang sudah pernah ke Jawa? Ya, tentu ada yang sudah pernah ke Jawa ya. Anak ini di Jawa, lahir di Jawa, tapi dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Indonesia. Dia adalah orang Belanda yang tinggal di Jawa. Dan dia untuk menjadi penginjil, dia pergi ke Belanda untuk belajar. Di Belanda ada rumah Injil yang menampung orang-orang yang mau menjadi pemberita Injil atau penginjil. Nah, rumah itu memperlengkapi semua orang dan mengutus semua orang. Lalu anak tadi itu, ibu akan katakan namanya Aceh Kruit. Ya, namanya Aceh Kruit. Aceh Kruit itu bersaudara 8 orang. Dia anak ke-6. Tetapi di 8 orang itu Aceh Kruit yang memberi diri untuk menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Lalu Aceh Kruit setelah bersekolah, dia kembali ke Indonesia, tiba di Jakarta. Sampai di Jakarta, dia mau memberitakan Injil, dia berangkat lagi ke Manado. Sampai di Manado, ada berita bahwa di daerah Sulawesi Tengah masih sangat gelap. Kalau gelap itu berarti Injil belum ada. Semua orang-orang hidup dalam kegelapan, masih suka percaya ada roh-roh jahat di pohon-pohon, ada kekuatan di batu-batu. Kalau orang sakit ditiup-tiup, itu salah. Karena yang bisa menyembuhkan orang percaya, orang Kristen, hanya Tuhan Yesus yang punya kuasa. Oleh karena itu, Aceh Kruit ini mengatakan saya akan pergi ke Sulawesi Tengah, yaitu ke Tanah Poso. Lalu berangkatlah ia ke Tanah Poso. Dia tiba di Tanah Poso, dia dicurigai, dia hampir dibunuh. Dikira dia ini seperti orang-orang yang mau membinasakan orang-orang yang ada di Poso. Tetapi karena kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan tadi katakan, bagi siapa yang pergi, Tuhan akan menyertai dia. Oleh karena penyertaan Tuhan,
dia melayani di Tanah Poso, dia memberitakan berita sukacita, dia memberitakan berita keselamatan. Mengapa Kruit mau ke Poso? Karena Kruit mengasihi semua orang. Kruit rindu semua orang dapat selamat, bisa menerima berita sukacita. Sehingga ketika ia memberitakan firman Tuhan, ada satu orang Kai yang mendengarkan berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kruit. Nama Kai itu ialah Papa Iwunte. Papa Iwunte ini mendengar firman Tuhan dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada kesembuhan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Sehingga ya ibu mau sampaikan pada tahun 1909 Papa Iwunte dibaptis pada hari Natal. Sehingga pada 26 Desember Papa Iwunte dibaptis. Lalu saat itulah bagi gereja mengakui dan menetapkan bahwa tahun 1909 Injil masuk di Tanah Poso. Kemudian anak-anak sekalian, bersama Papa Iwunte firman terus diberitakan. Mulai dari Poso, saat itu Aceh Kruit tinggal di Mapane. Dari Mapane mereka berjalan menyusuri lautan, gunung, sungai, lembah dan lain. Mereka berjalan tanpa takut. Mereka tidak takut ada binatang-binatang buas yang mau menerkam. Karena mereka diberi semangat oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Apapun resikonya, yang penting banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang yang mengenal Yesus. Seperti kita, sebagaimana yang kita percaya saat ini. Sehingga tiba mereka di suatu tempat yang bernama Kuku, Desa Kuku. Di Desa Kuku itu mereka pun mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang Yesus yang mengasihi, tentang Yesus yang mengampuni, tentang Yesus yang menyembuhkan, tentang Yesus yang menyelamatkan. Sehingga anak-anak sekalian, pada tahun 1947 didirikanlah sebuah rumah Injil juga, rumah yang akan menampung orang-orang yang percaya lewat pemberitaan. Pada tahun 1900 Papa Iwunte menyatakan dirinya untuk menjadi anak Tuhan dan dibaptis. Tepatnya tanggal 26 Desember 1909. Sehingga waktu itulah yang ditetapkan oleh gereja menjadi waktu masuknya Injil di Tanah Poso. Dan saat itu berarti Bapak Aceh Kruit sudah punya teman untuk memberitakan Injil, yaitu Papa Iwunte. Sehingga bersama-sama mereka memikirkan bahwa masih banyak orang yang belum percaya. Masih banyak orang yang harus mengenal berita sukacita, berita Injil, berita keselamatan di gunung-gunung, di lembah-lembah. Sehingga mereka memutuskan untuk bersama-sama berangkat memberitakan Injil. Lalu maka berangkatlah mereka lewat gunung, lewat darat, lewat sungai, lewat laut. Mereka berjalan menyampaikan berita sukacita. Sehingga lewat pelayanan mereka itu sudah banyak orang yang percaya, sudah banyak orang yang mengenal Yesus. Dan mereka juga sampai di sebuah desa yang sekarang desa itu kita kenal dengan nama Desa Kuku. Nah, karena begitu banyaknya orang yang rindu mendengarkan Injil, Aceh Kruit tidak tahu bahasa setempat, bahasa penduduk.
Lalu dia meminta temannya yang ahli bahasa. Maka Rumah Injil yang ada di Belanda yang namanya tadi apa anak-anak? Namanya NZG, kirim lagi temannya Aceh Kruid yang bernama Adriani. Nah, Adriani datang tinggal di Kuku. Dia adalah seorang yang punya tugas sebagai dokter. Nah, karena ibu pendeta bilang tadi, ada banyak orang kalau sakit pergi ke dukun. Padahal Tuhan bilang jangan ke dukun, kita harus ke dokter, kita harus berdoa supaya kita sembuh. Nah, Adrian ini adalah seorang dokter. Bagi anak-anak Tuhan yang sakit dibawa kepada dokter Adrian, disembuhkan, didoakan. Nah, anak-anak lewat pelayanan mereka sudah semakin banyak orang yang percaya. Mereka tidak mampu lagi untuk menampung begitu banyaknya orang yang rindu datang kepada Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang rindu untuk diselamatkan. Sehingga Aceh Kruid bersama anaknya yang bernama Johannes Kruid, mereka katakan harus ada lagi rumah untuk menampung orang-orang yang mau membantu kita untuk memberitakan Injil. Ya, maka dibangunlah rumah itu, dan rumah itu namanya Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST. Dan saat itu GKST berdiri tanggal 18 Oktober 1947. Nah, dan sekarang usia GKST sudah mencapai 73 tahun. Kalau Injil masuk tanah Poso sudah mencapai usia 111 tahun. Sudah lama anak-anak ya. Ya, oleh karena itu sekarang anak-anak tidak akan ada lagi orang yang diutus oleh Tuhan dari luar. Sekarang Tuhan mengutus anak-anak dan ibu pendeta dan semua guru-guru sekolah minggu untuk memberitakan firman Tuhan di mana saja dan kapan saja. Dan kita tidak diutus di tempat lain, tetapi mulai hari ini lewat firman Tuhan saat ini kita diutus oleh Tuhan, termasuk anak-anak sekalian diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan. Di mana tempatnya? Di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Kita sampaikan berita sukacita itu lewat sikap kita, kita saling menolong, kita saling menyasihi, kita suka membantu orang lain, dan kita mempertunjukkan sikap yang baik. Tidak tukang bakalai, tidak tukang babanta, dan rajin-rajin beribadah. Itu sudah yang namanya memberitakan Injil. Tidak harus seperti Papa Ibu Unte dan Aceh Kruid tadi harus pergi ke hutan-hutan, ke gunung-gunung, banyak binatang buas untuk memberitakan firman. Tetapi sekarang kita dipanggil untuk memberitakan firman kepada semua orang lewat lingkungan kita, di rumah kita, dan dimanapun kita berada. Sehingga lewat kehadiran anak-anak, kehadiran ibu pendeta, kehadiran ibu-ibu sekolah, guru-guru sekolah minggu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yesus Kristus akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, tidak boleh takut, karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Oleh karena itu, marilah kita semua menjadi pelaku-pelaku Injil yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita sukacita. Terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Dan doa syafaat kita hari ini, kita berdoa untuk firman hari ini, kita berdoa untuk pelayan firman, kita berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa untuk mama dan papa, kita berdoa juga untuk virus
corona agar segera berlalu. Kemudian kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita juga akan berdoa untuk cuaca di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah agar terus diberi cuaca yang baik, dan kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan menutup doa ini. Oke, semuanya siap hatinya, siapkan pikirannya, kita akan berbicara dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami percayai, yang sanggup untuk menolong kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh belajar tentang kisah sejarah gereja kami, Gereja Sinode GKST, yang Tuhan telah tambahkan usianya yang ke-73 tahun. Tuhan terus memberkati pelayanan yang dilakukan oleh Sinode GKST kami, dan setiap gereja-gereja yang berada di bawah naungan Sinode GKST terus diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan-pelayan diberkati oleh Tuhan, sehingga semakin hari firman Tuhan semakin tersebarkan, dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan pun akan terus memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, dari ketua sinode sampai kepada semua para pegawainya. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Allah, hikmat dan berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Nurna yang sudah membawakan firman hari ini, membawakan cerita tentang sejarah berdirinya GKST. Tuhan berkati hamba Tuhan ini, Ibu Pendeta kami, sehingga dia semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan di dalam tugas dan pelayanannya di gereja kami. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya, sehingga keluarga ini terus menjadi keluarga yang diberkati dan jadi berkat bagi kehidupan orang banyak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini beribadah. Dan mungkin Tuhan ada yang sakit di antara kami, Tuhan tolong pulihkan kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali sehat seperti sedia kala Bapa. Dan kami juga berdoa untuk mama dan papa kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati mama dan papa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerahkan kuat sehat baik kepada anak-anak kami pun kepada orang tua mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk virus corona ini agar segera berakhir, agar segera berakhir semua virus ini, dan kami boleh dapat bermain seperti sedia kala. Kami imani dan kami percaya, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga virus ini benar-benar berakhir di negara kami, di kota kami, di provinsi kami. Tuhan beri hikmat kepada Bapak Gubernur, beri hikmat kepada Bapak Wali Kota, kepada para bupati, sehingga mereka selalu diberkati oleh Tuhan dapat mengatasi penyebaran virus ini. Terima kasih Tuhan, beri kuat sehat kepada pemerintah kami, kepada Bapak Gubernur, kepada Wakil Gubernur, kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, diberkati oleh Tuhan. Berkati para tim medis, dokter, para perawat, para aparat kepolisian, para tentara Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka bersatu hati untuk memberantas virus corona ini dengan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa untuk presiden kami, diberi kuat, sehat, dan hikmat daripada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kalau pada hari ini kami juga sudah memberi persembahan, mari Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan anak-anak kami yang sudah memberi, sehingga mereka tidak akan berkekurangan, tetapi mereka terus akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Berkati mama dan papa dalam pekerjaan. Kalau mama dan papa dari anak-anak kami ini Tuhan mungkin tidak mendapatkan pekerjaan lagi karena persoalan COVID ini, kami percaya Tuhan tidak akan menutup berkat bagi kehidupan mereka. Mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Berkati untuk setiap kakak-kakak pelayan yang begitu setia untuk melayani kami. Beri hikmat kepada kakak-kakak pelayan, beri kuat sehat, dan terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk kakak Ira yang begitu setia untuk selalu melayani kami untuk pengambilan gambar ini. Diberkati kehidupan kakak Ira dan juga kakak Agil. Terima kasih untuk semua kakak-kakak pelayan yang telah ambil bagian pada hari ini. Kehidupan mereka tidak akan berkekurangan, tetap terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Ya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Dan doa ini kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai hidup kami. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah online kita pagi hari ini. Pesannya Kak Yani, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa membawa hand sanitizer dan memakai masker. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terhadap dosa, aku taatkan Tuhan senantiasa. Terhadap dosa, aku taatkan Tuhan senantiasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Matius 28 ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.